Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faifatu Sofia dengan NIM 811422809. Tujuan saya membuat video ini diharapkan untuk menuntaskan tugas proyek kedua secara individu pada mata kuliah Hukum Waris Perdata yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN selaku dosen Hukum Waris Perdata Fakultas Hukum FH UNES. Sebelum masuk pada penyelesaian hukum waris pernikahan kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi yang saya buat berbentuk narasi. Enjoy for watching! Narasi dari cerita hukum waris perdata pernikahan kedua. Terdapat sebuah kisah. Seorang remaja bernama Bobby yang sedang merasakan keromantisannya berpacaran dengan lawan jenis yang bernama Queen. Namun, ternyata hal tersebut berdampak negatif kepada keduanya, karena Bobby dan Queen telah melewati batas, sehingga Queen menghamili anak dari Bobby yang dinamai Chelsea. Setelah Bobby menghamili Queen, ternyata Bobby tidak memutuskan untuk menikahi Queen. Lalu selama beberapa waktu, Bobby menikah dengan Sarah dan menjadi pasangan suami istri. Chelsea sebagai anak luar kawin diakui oleh Bobby dan hidup bersama dengan Sarah. Kemudian, Bobby dan Sarah menjalankan pernikahannya dan memiliki anak kandung dari Bobby dan Sarah yang bernama Cherry. Setelah 5 tahun menjalani pernikahan, Bobby dan Sarah mengalami keretakan rumah tangga sehingga mengharuskan mereka untuk bercerai. Bobby dan Sarah bercerai pada tahun 2019. Kemudian, Bobby menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ayu. Ayu dan Bobby menjalankan pernikahannya bertahun-tahun sehingga memiliki anak yang bernama Cici. Pada umur 35 tahun, Bobby mengalami kecelakaan sehingga Bobby meninggal dunia. Lalu dari cerita atau narasi keluarga Bobby, siapakah ahli waris dari Bobby? Dan kemudian penyelesaiannya bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan pembagian harta waris dari Bobby si bapak memang meninggal. Yang pertama kita ketahui dulu, Bobby berinisial B, Sarah berinisial A, Cherry berinisial D, Cici berinisial E, dan istri kedua Bobby bernama Ayu berinisial F. Kemudian ada ALKD yang berinisial X. Jadi ahli waris dari Bobby itu terdiri dari D, E, F, dan yang sebagai istri kedua dari Bobby, dan ALKD atau X sebagai ahli waris luar nikah. Harta bawah dari suami sebesar 40 juta, harta bawah istri sebesar 50 juta, dan harta persatuannya sebesar 288 juta. Jadi kita harus mengetahui yang terlebih dahulu harta waris peninggalan dari harta persatuan, di mana harta persatuan dikali setengah. Maka 280 juta dikali setengah sama dengan 144 juta. Maka bagian dari Bobby adalah 144 juta. Kemudian kita harus mengetahui pembagian dari ALKD tersebut, di mana ALKD mendapatkan 1/3 dikali 1/4 dari seluruh ahli waris Bobby, sama dengan 1/12. Sama dengan bagian dari X atau ALKD sebesar 1/12. Kemudian harta keseluruhan dikurangi bagian ALKD 1 dikurangi 1/12 sama dengan 11/12. Lalu ada dari golongan pertama, kita kalikan dengan 1/3 dari bagian X. Maka 11/12 dikali 1/3 sama dengan 11/36. Kita hitung dulu untuk persatuan dari kedua harta bawah suami dan istri. Diketahui 228 dikurangi 40 tambah 50 sama dengan 198. Sebelumnya kita cantumkan dulu harta cuma-cuma suami yang berkisar 0, lalu harta cuma-cuma istri yang berkisar 0, kemudian ada rugi persatuan yang berkisar 0. Lalu dilanjutkan dengan harta bagian suami yang dimana rumusnya adalah harta bawah suami ditambah dengan setengah untuk persatuan ditambah harta cuma-cuma suami. Maka 40 ditambah 99 sama dengan 139.
Kemudian sama dengan harta bagian istri, harta bawah istri ditambah dengan setengah untuk persatuan ditambah harta cuma-cuma istri yang berkisar 149. Kemudian kita cantumkan dulu AWP dari harta waris Bobby, di mana berasal dari 11/13 dikali setengah harta peninggalan Bobby sama dengan 44 juta. Kemudian bagian istri kita hitung setengah harta persatuan ditambah bagian waris istri. Lalu 144 ditambah 44 atau bagian waris istri sama dengan 188. Kemudian ada manfaat istri, dihitung dengan cara bagian istri dikurangi harta kontribusi, di mana bagian istri tersebut 188 juta dikurangi harta kontribusinya sebesar 149 juta sama dengan 39 juta. Selanjutnya ada kontrol manfaat dengan rumus harta bagian suami dikali 1/4. Maka harta bagian suami sama dengan 139 juta dikali 1/4 sama dengan 34,75 juta. Kalau dilihat dari pembagian ahli waris golongan pertama sama dengan yaitu 44 juta, maka diambil yang paling kecil atau diambil yang paling kecil dari kontrol manfaatnya sebesar 34,75 juta. Jadi maksimal dari manfaat istri adalah sebesar 34,75 juta. Kemudian ada koreksi kelebihan. Bagian istri dikurangi kelebihan dari bagian istri, di mana bagian istri berjumlah 188 juta dikurangi 4,25 juta yang berasal dari 39 juta dikurangi maksimal manfaat dari istri yang berjumlah 34 juta,75 juta. Hasilnya 183 juta,75 juta. Hasilnya, bagian ahli waris istri sama dengan 183,75 juta. Lalu bagian ahli waris anak sah sama dengan 44 ditambah kelebihan bagian istri dibagi 2 sama dengan 46,125 juta. Dari ilustrasi tersebut, Bobby merupakan seorang yang telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya, sehingga istri yang ditinggalkan tidak boleh menikmati manfaat yang lebih besar dari bagian terkecil anak pertama pada saat pembagian waris. Dan manfaat itu tidak boleh besar seperempat bagian dari harta suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya. Lalu, mengapa Chelsea sebagai anak kandung Bobby hanya mendapatkan sepertiga dari bagian hasil anak-anak yang sah? Karena dalam pasal 863 KUH menjelaskan bahwa apabila pewaris meninggalkan istri atau suami beserta anak luar kawin diakui, maka dia hanya mendapatkan sepertiga bagian harta yang seharusnya diberikan oleh anak-anak yang sah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.